Di suatu puri, hiduplah seorang bangsawan dengan putri tunggalnya yang jelita, bernama Manuela. Orang-orang biasa memanggilnya Putri Manu. Sejak kecil Manuela tidak memiliki ibu lagi. Ayahnya sangat menyayanginya. Segala keinginan Manuela selalu dipenuhi. Ini membuat Manuela menjadi sangat manja. Semua yang ia inginkan harus ia dapatkan. Dan ayahnya belum pernah menolak keinginan Manuela, malah selalu segera mengabulkannya. Salah satu kegemaran Manuela adalah berganti-ganti pakaian. Dalam satu hari ia dapat berganti pakaian 4-5 kali. Di kamarnya terdapat 6 lemari pakaian yang indah. Namun ia belum merasa puas. Ayah, lemari pakaian Manu telah penuh. Buatkan lemari pakaian yang baru dan besar ya, pintanya pada suatu hari. Tentu anakku. Ayah akan segera memanggil tukang kayu terpandai di negeri ini, dan menyuruhnya membuat lemari pakaian di sepanjang lantai atas puri ini. Oh ayah, Manu tidak sabar menunggu lemari itu selesai, dan mengisinya dengan pakaian-pakaian yang indah. Ayahnya tertawa sambil memeluk Manuela dengan penuh kasih sayang. Dibelainya rambut anaknya yang berwarna keemasan. Begitulah kehidupan Manuela dari tahun ke tahun. Pada suatu hari di musim semi, ayahnya berteriak-teriak memanggil Manuela. Manuela, kemari, nak. Ayah ingin berbicara denganmu. Seminggu lagi hari ulang tahun Manuela yang ke-17. Ayahnya akan mengadakan pesta besar untuknya. Anak-anak bangsawan dari berbagai negeri akan diundangnya. Mendengar hal itu Manuela menari-nari gembira. Ayah, di pesta itu Manu ingin memakai gaun terindah, dan ingin menjadi putri tercantik di dunia. Anakku, kaulah putri tercantik yang pernah ayah lihat. Ayah akan segera mendatangkan para penjual kain, juga memanggil penjahit terkenal untuk merancang gaun yang terindah untukmu. Keesokan harinya, datanglah para penjual kain dari berbagai negara. Mereka membawa kain-kain yang terindah. Manuela sangat gembira. Setelah memilih-milih, ia menemukan selembar kain sutera putih, seputih salju. Sangat halus dan indah luar biasa. Seorang penjahit yang terkenal segera merancang, mengukur dan menjahit gaun yang sesuai dengan keinginan Manuela. Manuela sangat puas melihat gaun barunya. Segera dikenakannya gaun itu, lalu menari-nari di depan kaca. Rambutnya yang panjang terurai keemasan. Kau sungguh putri tercantik di dunia. Setiap tamu akan kagum padamu nanti, gumam Manuela sambil meneliti apa lagi yang kurang pada penampilannya. Tiba-tiba ia sadar tidak ada hiasan di kepalanya. Ia segera mencari ayahnya. Ayah, Manu perlu hiasan untuk rambut Manu. Anakku, kenakan saja mahkota emasmu. Cocok dengan rambutmu yang keemasan, kata ayahnya. Wah, Manu bosan ayah. Tanda titik, jawab Manuela. Bagaimana kalau mahkota berlian? Ayah akan segera memesannya jika kau mau, bujuk ayahnya. Tidak, tidak. Semua itu tidak cocok dengan baju dan rambut Manu, teriak Manuela. Oh, tanda titik, anakku. Tanda titik, mutiara yang dikenakan ibumu ketika ia menikah dengan ayah sangat indah. Kau boleh memakainya nak, ayah ambilkan ya, kata ayahnya dengan sabar. Tidak, Manu ingin yang lain yang terindah, katanya sambil berlari menuju halaman. Manuela, kembali anakku, sebentar lagi akan datang tamu-tamu kita, teriak ayahnya. Tapi Manuela tak mau mendengar ayahnya. Ia berlari ke halaman yang dipenuhi dengan pohon-pohon ceri, di mana bunga-bunganya yang putih bersih memenuhi setiap ranting-rantingnya, sehingga cabang dan rantingnya yang berwarna coklat hampir tak tampak lagi. Manuela berlari dari satu pohon ke pohon yang lain, dan tiba-tiba ia berpikir, betapa indahnya bunga-bunga ceri ini. Aku ingin merangkainya menjadi mahkotaku. Ketika tangannya akan meraih sebuah bunga, terdengarlah suara yang halus. Jangan sentuh kami, jauhilah kami. Kalau tidak, kami akan mengubahmu menjadi bunga. Manuela menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi ia tak melihat seorang pun. Ia berlari ke sebuah pohon yang lain, dan ketika ia akan memetik bunganya, terdengar lagi suara yang sama. Dengan penuh kejengkelan berteriaklah Manuela sambil memandang pohon itu. Hai, dengar, tak ada seorang pun di negeri ini yang dapat melarangku, dan semua orang di negeri ini tahu, segala keinginanku harus terpenuhi. Siapa yang berani melarangku? Tiba-tiba bertiuplah angin dan bersamaan dengan itu terdengarlah suara yang halus. Dengar Manuela, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkan segala yang diinginkannya. Tidak juga kau, bohong, bohong. Selama ini segala keinginanku selalu dipenuhi, dan sekarang aku akan memetik bunga-bunga ini untuk mahkotaku.
dan tak seorang pun berhak melarangku, teriak Manuela sambil menendang pohon-pohon di sekitarnya. Kau akan menyesal Manuela, jika tidak kau jauhi kami. Dan ketika tangan Manuela menyentuh sebuah bunga, berubahlah ia menjadi bunga di antara bunga-bunga ceri yang lain yang ada di pohon itu. Ia menangis menyesali segalanya, tapi sudah terlambat. Ia melihat tamu-tamu berdatangan. Ia mendengar suara tawa tamu-tamunya, tapi ia tak dapat ikut serta. Ia menangis dan menjerit-jerit, tetapi tak seorang pun mendengarnya. Hari semakin sore. Lampu-lampu di seluruh puri dinyalakan. Musik mulai diputar dan seluruh tamu yang diundang telah datang. Ayahnya bingung mencari Manuela di seluruh puri. Kemudian ia bersama para pelayan mencari Manuela di seluruh halaman sambil berteriak, Manuela, Manuela, di mana kau nak? Manuela dapat mendengar suara ayahnya dan para pelayan yang berteriak-teriak memanggilnya. Ketika ia melihat ayahnya berdiri tepat di bawahnya, ia berusaha berteriak sekuat tenaga. Tapi ayahnya tak dapat mendengar suaranya dan ia mulai menangis. Air matanya menetes dan jatuh ke kepala ayahnya. Manuela melihat bagaimana ayahnya mengusap air yang menetes di kepalanya dan bergumam perlahan. Wah, mulai hujan. Di mana engkau bersembunyi anakku? Tanda titik. Dengan menundukkan kepala ia kembali ke puri dan menyuruh seluruh pelayannya kembali karena dipikirnya sebentar lagi akan turun hujan. Setelah tamu terakhir meninggalkan puri dan musik dihentikan, sang ayah diam termangu di depan jendela. Lampu-lampu puri dibiarkan menyala semua, karena ia berpikir anaknya akan kembali dan ia akan dapat dengan mudah melihat jalan menuju puri. Anakku, di luar dingin. Di mana engkau nak? Kembalilah anakku. Ayah sangat khawatir, gumam ayahnya seorang diri dengan sedih. Tiba-tiba bertiuplah angin yang membawa surajerit Manuela. Ayah, ayah, tolong Manu. Ayah, tolong, Manuela, Manuela, di mana engkau nak? Ayah datang, ayah akan segera datang nak, teriak ayahnya dengan penuh harapan. Ia segera membangunkan para pelayan untuk mencari Manuela di sekitar puri dan di seluruh halaman. Sekali lagi, mereka mencari Manuela setapak demi setapak. Tapi sampai pagi mereka, Manuela tak pernah ditemukan kembali. Sang ayah telah putus asa, dan ia berhari-hari hanya duduk di depan jendela, menanti angin datang yang kadang-kadang membawa jeritan anak tercintanya. Ia yakin itu suara anaknya, tapi ia tak pernah tahu dari mana suara itu sampai akhir hayatnya.